Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aditya Purnama Putra dengan NIM 19113268. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang integritas nasional. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, tugas ulangan akhir semester. Untuk pengertian integritas nasional sendiri, integritas nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integritas nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Selanjutnya adalah faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama adanya rasa senasib dan seperjuangan. Hal ini diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah Indonesia yang telah mengalami masa penjajahan oleh bangsa lain selama bertahun-tahun. Yang kedua adanya ideologi nasional. Ideologi nasional negara kita Indonesia adalah Pancasila. Sebagai ideologi nasional, Pancasila tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Yang ketiga, adanya sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu. Perbedaan dan kemajemukan di Indonesia bukanlah salah satu alasan untuk dijadikan faktor penyebab konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, adanya ancaman dari luar. Ancaman-ancaman dari luar di era globalisasi sekarang ini tidak dapat diartikan sebagai ancaman yang menjajah seperti pada masa kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada faktor pendukung integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri membuat kemajemukan itu terkikis secara perlahan-lahan. Yang kedua, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Kurangnya toleransi terhadap keberagaman dan kemajemukan yang ada di masyarakat menjadi salah satu penyebab konflik sosial saat ini. Yang ketiga, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Kurangnya kesadaran diri dalam diri masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan juga menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya integrasi nasional. Yang terakhir, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketidakmerataan pembangunan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka sebagian wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pentingnya integrasi nasional bagi Indonesia. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Untuk proses integrasi nasional di Indonesia ada 4 tahap. Yang pertama ada modal awal integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu kala. Yang kedua, memasuki pada abad 20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat. Dengan munculnya berbagai organisasi atau pergerakan yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. Lalu pada dekade 1920-an, para pemuda tampil di dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Yang terakhir, pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa. Untuk jenis integrasi nasional sendiri, yang pertama ada integrasi sosial. Sebuah integrasi yang memiliki tujuan untuk menyesuaikan atau menyelaraskan diri dari berbagai kelompok untuk dapat menghasilkan kehidupan yang tentram serta serasi. Yang kedua ada integrasi nasional.
merupakan susunan proses penyesuaian dari beberapa unsur yang mungkin berbeda di dalam masyarakat, digunakan untuk menghasilkan kehidupan yang serasi sehingga dapat memberikan fungsi tersendiri untuk masyarakat. Yang terakhir, ada integrasi kebudayaan. Penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda untuk dapat mencapai sebuah keselarasan serta keserasian di dalam kehidupan yang bermasyarakat. Untuk contoh pelanggaran integrasi nasional sendiri, saya mengambil kasus Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah gerakan separatis bersenjata yang bertujuan agar Aceh terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. GAM dibentuk pada 4 Desember 1976 dan dipimpin oleh Hasan Diderto. Akibat adanya perbedaan keinginan antara pemerintah RI dan GAM, konflik yang terjadi sejak 1976 hingga 2005 ini telah menjatuhkan hampir 15.000 jiwa. Organisasi tersebut membubarkan gerakan separatisnya setelah terjadi perjanjian damai 2005 dengan pemerintah Indonesia. GAM kemudian berganti nama menjadi Komite Peralihan Aceh. Konflik yang terjadi di Aceh disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan pendapat tentang hukum Islam, ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam Aceh, dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh. Pada tahun 1977, GAM pertama kali mengibarkan bendera perang dengan melakukan gerilya. Namun, pemerintah pusat berhasil menetralisir kelompok tersebut. GAM didukung oleh Libya dan Iran dengan mengerahkan sekitar 1.000 tentara. Desa-desa yang diduga menampung para anggota GAM dibakar dan anggota keluarga tersangka diculik dan disiksa. Diyakini terdapat 7.000 pelanggaran HAM terjadi selama gerakan ini berlangsung. Pada tahun 1998, Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Semasa kepemimpinannya, Habibie menarik pasukan dari Aceh untuk memberi ruang bagi GAM dalam membangun kembali organisasinya. Namun, pada 1999, kekerasan justru semakin meningkat. Kemudian memasuki tahun 2002, kekuatan militer dan polisi di Aceh juga berkembang menjadi kurang lebih sebanyak 30.000. Setahun kemudian jumlahnya melonjak menjadi 50.000. Pada 26 Desember 2004, bencana gempa bumi dan tsunami besar menimpa Aceh. Kejadian ini memaksa para pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan atas inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional. Selanjutnya, pada tanggal 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah Republik Indonesia memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Pada 17 Juli 2005, setelah berunding selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Finlandia. Penandatanganan kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh tim yang bernama Aceh Monitoring Mission atau AMM yang beranggotakan 5 negara ASEAN. Semua senjata GAM yang berjumlah 840 diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan Daud, menyatakan bahwa sayap militer Tentara Negara Aceh atau TNA telah dibubarkan secara formal. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record.